seharusnya kan kalau bayi itu setiap tambah umur pasti tambah pintaran ya, kepintaran. Ini umur 7 bulan dia belum bisa ngapain. Oh gitu. Miring pun dia belum bisa. Miring badan tuh belum bisa, apalagi tengkurap ya. Gitu. Tapi tetap bisa tengkurap di umur berapa? Tengkurap itu bisanya umur berapa ya? Kayaknya umur 9 bulan. Pada video tadi, merupakan wawancara pada seorang ibu yang memiliki anak dengan gangguan fisik motorik, di mana pada usianya yang sekarang berumur 5 tahun lebih 8 bulan, ia tidak bisa berkomunikasi dan beraktivitas seperti pada anak seusianya. Maka dari itu, video ini dibuat untuk memberikan informasi kepada para orang tua terkait pentingnya stimulasi perkembangan motorik pada anak usia 3-5 tahun. Salah satu aspek perkembangan anak adalah berkembangnya kemampuan motorik. Perkembangan motorik pastinya sudah tidak asing lagi didengar oleh para orang tua. Tentu para orang tua ingin perkembangan motorik anaknya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak atau pengendalian gerak tubuh pada anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sesederhana apapun merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan motorik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada motorik kasar dan juga motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Beberapa contoh aktivitas yang melibatkan kemampuan motorik kasar diantaranya duduk, menendang, berlari, melompat, berjalan, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah aktivitas keterampilan yang melibatkan gerakan otot-otot kecil yang menuntut kerjasama antara mata dan tangan. Beberapa contoh aktivitas yang melibatkan kemampuan motorik halus diantaranya menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau memasukkan balok sesuai bentuknya. Selain itu, orang tua juga harus mengetahui tentang stimulasi pada anak. Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak perlu mendapatkan stimulus sedini mungkin sesuai tahap perkembangannya. Anak yang mendapatkan stimulus terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan stimulus. Maka dari itu, mengapa para orang tua harus mengetahui pentingnya stimulasi perkembangan motorik pada anak ini? Karena perkembangan motorik sangat tergantung pada seberapa banyak stimulasi dan dorongan yang diberikan. Hal ini disebabkan karena otot-otot anak, baik otot halus ataupun otot kasar, belum mencapai kematangan. Dengan latihan-latihan yang cukup, akan membantu anak untuk mengendalikan gerak ototnya, sehingga mencapai kondisi perkembangan yang optimal, yang ditandai dengan mampunya anak menyelesaikan tugas perkembangan sesuai usianya. Faktor lambatnya perkembangan motorik anak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan motorik anak itu mengalami keterlambatan. Di antaranya 1. Faktor gizi. Kondisi gizi yang kurang tentu akan sangat berpengaruh pada kemampuan dalam perkembangan motorik anak. Gizi yang seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Keadaan kurang gizi juga berasosiasi dengan keterlambatan perkembangan motorik. Maka dari itu, perkembangan motorik sangat berhubungan erat dengan status gizi. 2. Faktor lingkungan pengasuhan. Lingkungan pengasuhan merupakan interaksi antara ibu dan anak. Interaksi ini sangat mempengaruhi perkembangan motorik anak. Contohnya pada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan,
keras, dan kaku, di mana orang tua akan membuat aturan yang harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan anak. Dalam hal ini, maka anak akan menjadi penakut, pendiam, dan kepribadian lemah, sehingga akan mempengaruhi perkembangan motorik pada balita. Hal lain dari faktor lingkungan yaitu anak tidak ada kesempatan untuk belajar karena terlalu dimanjakan, selalu digendong, atau terlalu lama diletakkan di baby walker, dan juga anak yang mengalami deprivasi maternal. 3. Faktor stimulasi. Stimulasi merupakan bagian dari kebutuhan dasar anak, yaitu asah atau kegiatan merangsang kemampuan dasar anak usia 0-6 tahun agar anak dapat tumbuh dan kembang secara optimal. Dalam setiap ada kesempatan berinteraksi dengan anak maupun melakukan aktivitas bersama, orang tua harus memberikan stimulasi secara terus-menerus dan bervariasi kepada anak yang disesuaikan dengan usia perkembangan dan kemampuan anak. Sehingga dengan memberikan stimulasi terus-menerus, terutama pada aspek motorik, berarti telah memberi kesempatan bagi anak untuk berkembang secara optimal. 4. Faktor pengetahuan ibu. Pengetahuan orang tua memegang peranan penting dalam memberikan stimulasi kepada anak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah orang tua, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah anak. Berdasarkan penelitian bahwa orang tua sibuk bekerja sehingga tidak memahami dan tidak fokus dalam memberikan perhatian pada balitanya. Seharusnya orang tua memahami, memperhatikan, dan mencari informasi tentang perkembangan motorik pada balita. 5. Faktor kepribadian anak. Misalnya, anak sangat penakut, gangguan retardasi mental juga adalah penyebab perkembangan motorik yang lambat. Selain itu, kelainan tonus otot, obesitas, penyakit neuromuskular, dan buta merupakan gangguan perkembangan motorik. 6. Faktor keturunan. Faktor keturunan ini di mana pada keluarganya rata-rata mengalami perkembangan motorik yang lambat. Deteksi gangguan motorik anak. 1. Keterlambatan berbicara. Tidak sedikit orang tua yang merasa khawatir ketika anak mereka belum bisa berbicara. Hal ini tentunya membuat orang tua panik dan secara tidak langsung memaksa anak untuk berbicara. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada tahapan usia anak untuk bisa berbicara. Saat usianya mencapai 2-3 bulan, anak sudah bisa menciptakan suara vokal. Sementara di usianya yang ke-4 bulan, dia akan mengoceh, mengekspresikan diri melalui suara, dan membentuk interaksi sosial. Kemudian, saat usianya mencapai 18 bulan sampai 2 tahun, anak sudah bisa mengucapkan 2-4 kata. Jika merasa anak mengalami gangguan karena terlambat berbicara, maka bisa merangsangnya dengan melakukan terapi. Adapun penyebab anak terlambat berbicara yaitu karena banyak menonton televisi atau smartphone, lalu kurangnya stimulasi dan juga adanya kelainan pada anak. 2. Mengalami keterlambatan dalam berjalan. Salah satu gangguan perkembangan motorik anak yang terjadi pada anak bisa dilihat dari keterlambatannya dalam berjalan. Setiap anak mempunyai masa yang berbeda-beda untuk bisa berjalan. Umumnya, anak yang berusia 8 bulan ke atas sudah mulai belajar berjalan. Namun, jika anak sudah memasuki usia 18 bulan tetapi masih belum menunjukkan tanda ingin belajar berjalan, maka segera lakukan konsultasi. Orang tua juga bisa memberikan stimulasi pada otot kaki anak atau membawanya terapi. 3. Gangguan perkembangan berupa autisme. Gangguan perkembangan fisik motorik anak salah satunya adalah autisme. Bisa dikatakan
Gangguan ini merupakan gangguan pada anak yang menyebabkannya sulit dalam berbicara. Bahkan, mereka juga sulit dalam melakukan interaksi, memahami kondisi, dan menunjukkan tindakan emosi berlebih. Autisme merupakan salah satu gangguan yang terjadi pada motorik halus anak. Periksa dan lakukan konsultasi pada dokter yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemampuan anak dalam komunikasi, berbicara, dan tingkah lakunya. 4. Gerakan tidak seimbang antar anggota tubuh. Gangguan motorik kasar bisa dilihat jika anak mengalami gerakan tidak seimbang antar anggota tubuhnya. Motorik kasar sendiri merupakan gerakan tubuh dalam menggunakan otot yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak. Jadi, gangguan akan terlihat dari gerakan anak yang tidak seimbang. Selain gerakan tidak seimbang pada tubuh, anak bisa saja mengalami gangguan refleks tubuh atau gangguan tonus otot. Cara menanganinya adalah berkonsultasi dengan dokter atau melakukan terapi kepada ahlinya. 5. Kelainan genetik berupa sindrom Down. Salah satu gangguan perkembangan fisik motorik anak bisa dilihat dari kelainan genetik berupa sindrom Down. Sindrom Down ini merupakan gangguan yang terjadi dalam kandungan. Anak yang mengalami kelainan genetik ini akan terlambat untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, gangguan ini menyebabkan sel kromosom 46 pada anak menjadi kurang sempurna, sehingga menyebabkan terjadinya cacat fisik. Tidak hanya itu saja, tapi juga bisa mempengaruhi kemampuan perkembangan dan merusak kemampuan sel motorik pada tubuh. Anak-anak juga bisa lebih cepat dalam menderita penyakit bawaan. Cara mengatasi gangguan fisik motorik adalah dengan melakukan terapi. Solusi keterlambatan perkembangan motorik anak. Sebelum menentukan terapi yang paling tepat untuk mengatasi keterlambatan perkembangan motorik anak, langkah pertama yang harus dilakukan orang tua adalah menelusuri penyebabnya. Apabila penyebabnya adalah lingkungan, misalnya seperti akibat sikap protektif orang tua, maka sebagai orang tua harus mengubah pola asuh yang diberikan kepada anak. Biarkan anak bergerak dengan bebas dan leluasa. Kebebasan bergerak yang diberikan akan memberikan kemandirian gerak pada anak. Dengan cara ini, anak akan termotivasi untuk belajar menguasai semua tahapan perkembangan secara alami dan benar. Pencapaian perkembangan motorik pada anak usia 3 hingga 5 tahun. Pencapaian suatu kemampuan pada setiap anak bisa berbeda-beda. Namun demikian, ada patokan umur tentang kemampuan apa saja yang perlu dicapai seorang anak pada usia tertentu. Adanya patokan tersebut dimaksudkan supaya anak yang belum mencapai tahap kemampuan tertentu perlu dilatih berbagai kemampuan untuk dapat mencapai perkembangan yang optimal. Lalu bagaimana pencapaian perkembangan motorik kasar dan halus yang terjadi pada anak usia 3 hingga 5 tahun? Pencapaian perkembangan pada motorik kasar anak usia 3 hingga 4 tahun terdiri dari: pada usia 3 hingga 4 tahun, anak telah mampu berlari sambil membawa sesuatu yang ringan. Lalu, anak juga telah mampu naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian. Kemudian, anak juga telah mampu melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm. Dan anak telah dapat meniru gerakan senam sederhana seperti menirukan gerakan pohon, kelinci melompat, dan lain sebagainya. Sedangkan pencapaian perkembangan motorik kasar pada anak usia 4 hingga 5 tahun terdiri dari: anak telah mampu melempar sesuatu secara terarah. Kemudian, anak telah mampu menangkap sesuatu secara tepat. Lalu, anak juga telah mampu melakukan gerakan menggantung. Dan anak juga telah mampu berlari secara terkoordinasi. Pencapaian perkembangan motorik halus pada anak usia 3 hingga 4 tahun terdiri dari: pada usia 3 hingga 4 tahun,
anak telah mampu menuangkan biji-bijian ke dalam suatu tempat. Kemudian, anak juga telah mampu memasukkan benda kecil ke dalam botol. Lalu, anak juga telah mampu menggunting kertas mengikuti pola. Dan anak juga telah mampu meroncai manik-manik dengan benang yang agak kaku. Sedangkan pencapaian perkembangan motorik halus pada anak usia 4 hingga 5 tahun terdiri dari: pada usia 4 hingga 5 tahun, anak telah mampu membuat garis vertikal, horizontal, dan membuat lingkaran. Kemudian, anak juga telah mampu menjiplak suatu bentuk. Lalu, anak juga telah dapat mengkoordinasikan mata dan tangan dalam permainan puzzle. Dan anak telah mampu mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Kegiatan stimulasi perkembangan motorik pada anak usia 3 hingga 5 tahun. Kegiatan stimulasi yang dapat membantu perkembangan keterampilan motorik halus anak usia 3 tahun yaitu: pertama, orang tua dapat memberikan dan membantu anak dalam memasang manik-manik. Lalu, orang tua juga dapat membantu anak dalam menyendok pasir dari satu wadah ke wadah lainnya. Orang tua juga dapat mengajak anak untuk membuat berbagai bentuk menggunakan Play-Doh, misalnya membuat kue berlapis-lapis. Kemudian, orang tua juga dapat mengajak anak untuk menyusun balok sesuai warna. Dan orang tua juga dapat mengajak anak untuk menempelkan stiker di kertas. Kegiatan stimulasi yang dapat membantu perkembangan keterampilan motorik halus anak usia 4 tahun yaitu: pertama, orang tua dapat membimbing anak untuk menuangkan air ke cangkirnya. Lalu, orang tua juga dapat membantu anak untuk menggunakan gunting dalam memotong gambar. Kemudian, orang tua juga dapat melemparkan bola kecil kepada anak dari jarak dekat dan meminta anak untuk melemparkannya kembali kepada kita. Dan orang tua juga dapat meminta anak untuk menggambar garis atau bentuk lainnya menggunakan pasir. Kegiatan stimulasi yang dapat membantu perkembangan keterampilan motorik halus anak usia 5 tahun yaitu: pertama, orang tua dapat mengajak anak untuk membantu menyiapkan meja makan. Lalu, orang tua juga dapat meminta anak untuk membuat wajah seperti mata, hidung, mulut, dan telinga dari Play-Doh. Orang tua juga dapat mengajak anak untuk membuat gambar yang mencakup bagian detail, seperti gambar matahari dan orang-orang. Dan orang tua juga dapat menunjukkan kepada anak tentang bagaimana memainkan alat musik yang membutuhkan gerakan lengan yang berbeda, seperti memainkan piano. Kegiatan stimulasi yang dapat membantu dalam perkembangan motorik kasar anak usia 3 tahun yaitu: pertama, orang tua dapat mengajak anak untuk bermain sepeda roda 3. Lalu, orang tua juga dapat mengajak anak untuk berlompat di antara rintangan atau tali. Kemudian, orang tua juga dapat mengajak anak untuk melempar bola ringan ke atas, dan orang tua juga dapat mengajak anak untuk bermain hula hoop, serta orang tua juga dapat mengajak anak untuk berenang. Kegiatan stimulasi yang dapat membantu dalam perkembangan motorik kasar anak usia 4 tahun yaitu: pertama, orang tua dapat mengajak anak untuk bermain lompat tali. Lalu, orang tua juga dapat mengajak anak untuk berjalan di atas papan keseimbangan. Kemudian, orang tua juga dapat mengajari anak untuk bermain melompat dengan satu kaki. Dan orang tua juga dapat mengajak anak untuk bermain sepak bola, serta orang tua juga dapat mengajak anak untuk berenang. Kegiatan stimulasi yang dapat membantu dalam perkembangan motorik kasar anak usia 5 tahun yaitu: pertama, orang tua dapat mengajari anak untuk menggunakan sepeda roda 2. Lalu, orang tua dapat mengajak anak untuk menari. Kemudian, orang tua juga dapat mengajak anak untuk bermain kasti. Dan orang tua juga dapat mengajak anak untuk bermain sepak bola. Perkembangan motorik anak usia 3 hingga 5 tahun merupakan masa yang sangat penting untuk diperhatikan dan dimaksimalkan. Karena jika tidak diperhatikan dan dimaksimalkan akan berdampak pada pertumbuhan juga perkembangan anak. Untuk mencapai perkembangan motorik yang baik, orang tua harus dapat memberikan stimulasi yang sesuai dengan usia anak,
agar anak dapat berkembang lebih cepat dan tidak mengalami keterlambatan.